Baik, di sesi 7 ini saya akan membahas mengenai pembuatan form lebih lanjut, di mana kemarin saya sudah bahas mengenai controls yang ada di form di Microsoft Access ya. Saya sudah menjelaskan apa itu text box, combo box gitu ya. Beberapa kontrol ya, hampir semua kontrol saya sudah bahas. Namun untuk hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana kontrol-kontrol tersebut bisa membuat sebuah form yang bisa digunakan secara menarik gitu ya, sehingga nanti Anda bisa menginput data dari form tersebut ke dalam tabel. Nah, sebagai kasus di halaman 64 ini ada dua form. Yang pertama adalah data anggota perpustakaan, yang kedua adalah master buku perpustakaan. Nah, kedua form ini disebut dengan single form. Jadi pada dasarnya form itu terdiri dari dua jenis ya. Ada single form, ada form with subform. Nah, yang akan saya bahas dulu di video kali ini, yang saya akan bahas mengenai single form terlebih dahulu. Nanti di video berikutnya akan saya bahas mengenai form with subform ya. Oke, baik, langsung saja saya contohkan. Langkah pertamanya, Anda tentu harus sudah menyiapkan yang namanya tabel gitu ya, akan dibuat formnya. Misalkan saya akan membahas mengenai pembuatan form data anggota perpustakaan. Saya pernah bilang bahwa pembuatan form itu akan lebih mudah jika Anda menggunakan form wizard. Nah, akan saya contohkan menggunakan form wizard saja agar Anda tahu bagaimana proses membuat form itu sampai nanti bisa digunakan gitu ya. Oke, langkah pertamanya Anda tinggal pilih create, terus Anda pilih form wizard. Anda tinggal pilih tabelnya tabel apa. Kemudian langkah selanjutnya Anda tinggal cek dulu apa saja field yang akan dimasukkan. Di sini ada nomor anggota, nama, jenis kelamin, sampai dengan status pinjam. Oke, kita tinggal masukkan nomor, nama, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, terus alamat, kota, telepon, alamat ya, telepon, kota dulu ya, kota, telepon, handphone, terus tanggal masuk, tanggal berlaku, dan status pinjam. Tanggal masuk, masa berlaku, dan status pinjamnya. Oke, langkah selanjutnya Anda tinggal tekan tombol next. Terus Anda pilih formnya apa yang akan dipilihnya. Misalkan saya mau ngambil mengenai kolumnar. Ini saya tinggal next saja. Kita beri nama sesuai dengan nama yang ada diminta ya, data anggota perpustakaan. Ini saya beri nama data anggota perpustakaan. Oke, finish. Nah, langkah selanjutnya yang Anda harus lakukan tentu mengedit form tersebut sesuai dengan tampilan yang diminta ya. Seperti Anda lihat di sini ada yang namanya option group agama ya. Terus di sini ada tombol ya. Nah, kita akan melewat dulu cetak kartu anggota karena ini berhubungan dengan report dan makro ya. Jadi akan saya skip dulu. Yang saya akan buat adalah tombol baru, tombol simpan, tombol batas, hapus, dan close ya. Oke, baik, langkah selanjutnya saya rubah dulu desain view-nya. Saya rubah menjadi dialog form dulu dengan mengaktifkan pop-up-nya ya, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Terus saya akan menghapus bagian ini disebutnya record selector. Yang bagian bawah ini disebutnya sebagai navigation button. Saya rubah di format, di record selectornya no, navigation buttonnya no ya. Kemudian saya tambahkan tombol ya. Saya geser dulu objek textboxnya ya. Anda bisa menggunakan panah kanan atau panah ya kanan kiri bawah atas ya untuk menggeser-geserkan objek. Terus saya tambahkan lagi di sininya sedikit
bagian kosong. Terus saya masukkan tombolnya ya. Yang pertama adalah tombol baru. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini ya, jadi tombol baru ini, setiap tombol ini memiliki yang namanya kategori ya. Saya matiin dulu ya musiknya. Setiap nama ini, setiap tombol ini terdiri dari kategori dan action ya. Setiap kategori terdiri beberapa action, setiap record terdiri beberapa action juga. Jadi Anda tinggal tentukan, misalkan kalau di sini tombolnya adalah tombol baru, tentu kita harus menentukan yang fungsinya sebagai menambah data baru. Nah, untuk yang berhubungan dengan tombol baru di sini ada add new record, Anda pilih add new record. Terus Anda rubah di sini dengan baru. Nah, terus beri namakan dengan nama CMD baru. Kenapa saya beri nama CMD baru? Karena CMD itu maksudnya inisialisasi terhadap command button yang ada di Microsoft Access ya. Jadi ini saya tekan tombol finish dan akan nanti muncul tombol barunya. Terus saya tambahkan lagi tombol simpan. Saya pilih save record ya, dari record operation. Ini saya beri nama tombol simpan. Beri namanya adalah CMD simpan. Terus saya tambahkan lagi batal dan hapus ya. Batal. Ini dari record operation, pilih undo record. Pilih isikan dengan batal. CMD batal. Terus saya masukkan hapus. Ini juga sama, dari record operation, pilih delete record. Beri nama hapus. CMD hapus. Terus berikutnya adalah cetak. Ini saya skip dulu, saya langsung loncat ke close ya. Saya klik tombol lagi ya, saya pilih form operation. Di sini ada close form ya. Ini saya beri nama close, CMD close. Nah, sekarang tombolnya sudah selesai. Ini saya tinggal rapikan saja. Gunakan align dan size. Ini akan memudahkan Anda untuk merapikan tombol. Misalkan size-nya yang lebih lebar ya, widest. Terus klik kanan lagi, size-nya yang tingginya lebih tinggi. Terus align-nya posisinya mau di sebelah kiri. Terus Anda alihkan ke bagian atas. Nah, seperti ini. Terus Anda boleh tambahkan kotak atau rectangle ya, agar terlihat. Di sini kan kalau Anda perhatikan ada kotaknya ya. Anda tinggal tambahkan rectangle. Nah, sehingga tampilannya mirip ya. Terus selanjutnya kita akan tambahkan option agama. Nah, sebelumnya kita nggak masukkan ya agamanya. Oleh karena itu kita harus tambahkan dulu dari sini, dari data ya. Kita tadi ngambilnya dari record source. Ini anggota. Ini tinggal klik buildernya. Yes. Anda tinggal masukkan semuanya. Oke ya. Karena kan kita ambil pakai hampir seluruh fieldnya kita pakai ya. Jadi kita ambil semuanya pakai yang bintang saja. Nah, ketika nanti ada di close, dia akan minta do you want to save? Yes, tentu ya. Nah, sekarang kita sudah menambahkan agama seharusnya, sehingga nanti di sini akan bisa muncul option grupnya. Nah, untuk membuat option group, kita ambil dari sini, dari controls. Ini ada option group. Anda tinggal drag saja seperti ini ya. Nah, Anda tinggal masukkan misalkan di sini Islam. Ditekan tombol tab, Katolik. Tekan tombol tab lagi, Protestan. Tekan tombol tab, Buddha. Tekan tombol tab, Hindu. Dan terakhir adalah, ini saya ngetiknya, saya benerin, kepercayaan. Terus ini tinggal tekan tombol next.
Nah, di sini ada pilihan do you want to option the default choice. Maksudnya apa? Maksudnya agar ketika Anda pilih yes, maka secara otomatis nanti Islam akan terpilih otomatis ketika pertama kali formnya ditampilkan. Nah, karena kita tidak ingin seperti itu, kita pilih yang no. Nah, ini yang berikutnya, ini adalah nilai-nilai yang nanti akan disimpan di dalam tabelnya. Islam merepresentasikan nilai 1 sampai dengan kepercayaan dengan merepresentasikan nilai 6 ya. Nah, yang berikutnya ada dua pilihan. What do you want to with value of selected option? Nah, karena kita ingin menyimpan datanya, tentu jangan pilih the save the file for later use, tapi Anda pilih yang store ya. Dan tentu dari store ini Anda pilih ke agama agar nanti data agama di option group ini akan otomatis masuk ke field di tabel anggota, yaitu field agama. Ini tinggal next. Ini hanya tampilan saja, Anda boleh bebas sebenarnya, nantinya tergantung tampilan yang ingin Anda pilih apa. Saya pakai yang shadow ya. Nah, yang saya beri nama frame-nya adalah agama. Dan sudah. Ini kita cobain dulu ya. Kita cek dulu. Nah, ini datanya sudah muncul. Ya, di sini ada statusnya, ini kurang kegeser, kita rapikan dulu bentar. Status videonya kita blok saja, align right ya. Terus ininya, oh sorry, ini harusnya ke left ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita cobain. Nah, sekarang formnya sudah sesuai ya. Ketika diklik baru nanti datanya jadi bersih. Nanti kalau disimpan nanti datanya disimpan. Yang jelas kita harus menentukan dulu kursornya sesuai urutan atau tidak. Misalkan nomor anggota saya isikan 0016 misalkan ya, 16 gitu ya. Nah, ini ketika saya tekan tab maka kursornya akan turun ke bawah. Kita lihat ini akan turun ke bawah. Cuman permasalahannya kalau Anda lihat kursornya ini dari bawah terus saja gitu ya ke tombol ya, ke tombolnya ya. Padahal kan seharusnya dari sini, dari misalnya dari jenis kelamin ini harus pindah dulu ke agama ya. Kalau Anda perhatikan lagi kursornya ini turun ke bawah, seolah-olah agama ini dilewat gitu ya. Nanti setelah turun sampai dengan status pinjam nanti otomatis ke tombol baru gitu ya. Nah, oleh karena itu kita rubah dulu struktur kursornya dengan menggunakan tab order. Nah, kita pastikan dulu bahwa si frame ini jangan di posisi akhir ya, tapi setelah jenis kelamin. Misalkan ini Anda tinggal klik dulu sampai warna hitam ya, seperti ini. Ini bagian kliknya bagian kiri ya. Nanti ada panahnya seperti ini. Nah, kalau sudah di blok warna hitam, nah Anda klik dulu bagian kirinya sampai nanti ada simbol kotak kecil di bawah kursor ya, di bawah pointernya. Ini tinggal Anda tarik. Misalkan saya pengen setelah jenis kelamin, saya taruh frame-nya di setelah jenis kelamin, oke. Sekarang saya jalankan lagi. Nah, ketika saya tekan tombol tab, nah dari jenis kelamin nanti pindah dulu ke agama, seperti ini. Nah, misalnya agama sudah dipilih, nanti dia pindah lagi ke sini, ke kelas. Nah, itu contoh dari tab order ya. Jadi kita sudah membuat sebuah form sederhana yang sudah bisa digunakan untuk input data, menyimpan, membatalkan, menghapus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan single form untuk kasus yang pertama mengenai input data anggota perpustakaan. Nah, untuk kasus yang kedua ini akan ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya ada di sisi option grupnya, karena di sini ada ketentuan bahwa setiap jenis buku muncul otomatis. Nah, kalau Anda perhatikan yang agama ini kita input ya, kita pilih sendiri. Kenapa? Karena agama seseorang tentu kita nggak bisa otomatis muncul ya. Tentu kita harus pilih dulu karena setiap seseorang bisa saja beragamanya berbeda-beda. Nah, tapi untuk kasus yang kedua yang master buku perpustakaan ini jenis bukunya otomatis muncul sesuai dengan kode bukunya 3 digit di depan. Jadi contoh misalnya kalau AKT maka di sini munculnya akuntansi, kalau di sininya kom maka munculnya komputer. Oke. Nah, cara pengerjaannya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.